10, 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Idul Fitri, kita tahu banyak masyarakat yang memberikan zakat fitrahnya kepada para pengurus musola atau pengurus masjid. Apakah kemudian yang dilakukan oleh para masyarakat itu salah karena tidak langsung diberikan kepada mustahik? Kita harus melihat secara jernih permasalahan ini. Zakat yang dikeluarkan bisa langsung diberikan kepada mustahik oleh muzaki tanpa perantara. Atau zakat yang dikeluarkan bisa melewati amil. Siapa yang disebut dengan amil? Yang disebut amil menurut Islam adalah amil yang diangkat oleh imam. Yang dimaksud imam di sini adalah pemerintahan yang sah. Dalam arti bahwa amil yang mempunyai legalitas dari pemerintah. Kita tahu bahwa pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana di situ disebutkan bahwa organisasi yang tertinggi di dalam pengelolaan zakat adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas kemudian ada Basnas pusat, ada Basnas daerah. Ada istilahnya Basnas provinsi dan Basnas kabupaten. Masyarakat juga dipersilahkan untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini, bentuk organisasinya adalah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Nah, LAS yang sudah mendapatkan legalitas, yang sudah mendapatkan SK dari pejabat terkait, inilah yang disebut dengan amil menurut Islam. Apa implikasinya? Ketika amil ini adalah amil yang resmi, yang maksudnya adalah yang sudah diakui oleh agama, maka amil ini berhak untuk mendapatkan bagian zakat. Amil yang sudah mendapatkan legalitas di sini adalah amil yang termasuk mustahik, sehingga dia juga berhak mendapatkan zakat dari zakat yang diberikan oleh muzaki. Maksudnya adalah untuk mengelola zakat, pengeluaran dapat diambilkan dari zakat yang diberikan oleh muzaki. Apakah itu berupa zakat fitrah ataupun itu adalah zakat mal. Namun ketika kita melihat fenomena di masyarakat bahwa masyarakat misalnya memberikan zakat fitrahnya kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus musola, pengurus masjid dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa selama statusnya adalah bukan status sebagai amil. Dia bisa sebagai mustahik kalau memang benar-benar orang yang menerima itu adalah orang yang mustahik, apakah mengatasnamakan fakir ataukah mengatasnamakan miskin, atau dia hanya sebagai seorang wakil. Kalau statusnya adalah wakil, maka dia tidak berhak mengambil sedikit pun dari zakat yang dilewatkan kepada dia. Dia harus memberikan kembali zakat yang diberikan oleh para muzaki kepada dia 100% kepada para mustahik. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa di dalam pengelolaan zakat dibutuhkan amil yang profesional,
yang benar-benar menjalankan amanat dan dinaungi dengan legalitas yang resmi. Ada surat keputusan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga yang dilakukan itu adalah merupakan hal yang dibenarkan oleh negara dan dibenarkan oleh agama. Tentu untuk menjadi seorang amil profesional yang dibutuhkan adalah niat yang baik dan keinginan yang kuat. Ketika sudah diniatkan bahwa kita menjadi seorang amil adalah untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya zakat yang dikelola, maka kita akan mampu untuk menjalankannya. Tapi ketika dalam mengelola zakat, seorang amil itu hanya sebagai pekerjaan yang sambilan, maka tentu kita belum bisa maksimal di dalam mengelola zakat. Yang penting adalah bagaimana dalam mengelola zakat itu kita sudah mampu menjadi pengelola zakat yang profesional, pengelola zakat yang resmi, agar apa yang kita lakukan mendapatkan legalitas, mendapatkan dukungan baik dari masyarakat dan dilindungi oleh negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.